Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber. Tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya kasihan ya secara pribadi ya terhadap Pak Jokowi. Diserang habis ya, di udara dan di darat. Di darat itu dengan demonstrasi yang mahasiswa itu memang kurang ajar ya, copot apa istilahnya, Jokowi mundur dan kata-kata yang nggak pantas ya. Tapi kalau demonstrasi itu memang harus nggak sopan ya, karena demonstrasi adalah penuh dengan kebencian ya, penuh dengan amarah, apalagi anak-anak muda, anak-anak umur 20, 21, 22, anak umur 18, masa disuruh sopan. Dan kemudian yang nggak lebih sopan lagi ini di medsos, sekarang zamannya di YouTube atau di T itu Twitter, bukan di X ya. Jadi betul-betul nggak ada yang bela sekarang Pak Jokowi, apalagi menjelang berpindah kekuasaan tanggal 20. Muldoko nggak ada yang bela, Ngabalin diam semua Luhut juga diam, semua takut sekarang bela Jokowi. Kenapa? Lebih baik cari selamat, buat apa juga belain orang yang mau turun yang bentar lagi nggak punya kekuasaan. Mending gua cari selamat juga, yang penting gua udah dapat banyak. Kira-kira gitu ya. Buat apa cari penyakit, cari masalah, belain Pak Jokowi di akhir kekuasaannya. Meskipun dulu dibela-belain waktu masih berkuasa, sekarang sudah loyo, udah nggak punya kekuasaan dan sudah nggak bisa apa-apa, diserang juga diam saja Pak Jokowi itu sekarang kan nggak melakukan apa-apa, karena apa yang harus dilakukan ya. Apalagi kemarin tuntutan dari Habib Rizik dan kawan-kawan ke pengadilan itu minta diadili, dan yang minta diadili itu bukan hanya itu, civil society, orang-orang pinter juga minta diadili. Malah Amin Rais di Amin Rais official itu bilang nanti setelah tanggal 20, tanggal 21 Jokowi dan keluarganya harus diborgol dan diseret ke pengadilan. Begitu, itu Amin Rais ngomong ya. Dan dia juga bilang Jokowi adalah presiden paling buruk sepanjang Indonesia merdeka. Bukan hanya Amin Rais yang ngomong gitu, sebagai orang yang memang aktivis politik dan menurunkan dua presiden, yaitu Presiden Soeharto dan Gus Dur, itu Amin Rais. Tapi juga orang yang bilang Jokowi adalah presiden paling buruk itu adalah, yang kita terkejut adalah Profesor Dr. Riyash Rashid ya kan, ahli ini tentang otonomi daerah dan ngerti tentang tata kelola pemerintahan yang bersih itu bagaimana, dan itu diukur dari ilmu yang dia punya soal pemerintahan yang bersih ya, clean government atau apa itu istilahnya, itu dia bisa menyimpulkan tuh Jokowi adalah presiden yang buruk ya. Dan itu ada di podcastnya Abraham sama Speak Up ya. Jadi ini Jokowi ini nggak main-main ya, diserang oleh orang kaum intelektual ya, diserang juga oleh anak mahasiswa. Tapi orang-orang pendukung Jokowi yang netizen yang kacangan itu, kacangan, itu dibilang 80% masih puas terhadap Jokowi. Itu faktanya, katanya survei. Lah dia lupa kalau survei itu yang ditanya itu cuma 3.000 paling banyak, 3.000 orang. Lah penduduk Indonesia berapa? 275. Coba semua ditanya. Kan survei kan hanya sampel, hanya contoh. Nah, orang-orang yang nggak ngerti itu, yang nggak ngerti persoalan itu, begitu tololnya dia bilang rakyat itu katanya masih 80% puas. Lah faktanya rakyat itu susah kok, iya kan, cari kerjaan susah. Anak-anak perguruan tinggi terpaksa cari pekerjaan, gajinya anak SMA diambil. Anak SMA gajinya 1 juta diambil, 2 juta diambil, yang penting kerja di pom bensin, habis nggak ada kerjaan lagi, ya kan. Belum pabrik tutup. Jadi memang ekonominya berantakan ya. Terus politiknya juga begitu, menguatnya dinasti politik, mementingkan keluarga, dan dinasti politik ini tumbuh menyebar di daerah-daerah karena merasa ada semacam legitimasi ya dari pusat, yaitu dari Pak Jokowi yang
mendorong, mengendorse anaknya jadi wakil presiden dengan segala cara, mantunya jadi pejabat di Sumatera, ya kan? Terus anaknya jadi pimpinan partai dengan cara yang shortcut instan ya. Masa hari Sabtu dapat kartu tanda anggota, hari Seninnya langsung jadi ketua umum. Ini kan ngerusak demokrasi toh. Ya. Belum hukum, belum korupsi, gila-gilaan. Korupsi itu 3 kali lipat nambah di zaman rejim Jokowi akhir. Kata siapa? Kata Indonesia Corruption Watch, ya enggak? 2019 korupsinya itu ada 271 kasus ya. Awal Pak Jokowi itu memimpin 2019 ya. Tapi 2023 Desember berapa yang angka yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch itu? 3 kali lipat lebih banyak. Ada 791 kasus. Loh, meningkat tuh maling-maling di zaman era rejim Jokowi itu. Berarti kan nggak jauh lebih baik. Siapa pemimpinnya? Pemimpinnya adalah Jokowi. Jadi pantas kalau Jokowi itu kemudian diserang ya. Malah majalah Tempo bilang Jokowi itu bertanggung jawab, dia menarik mundur ya demokrasi ke belakang. Bukannya maju malah mundur demokrasi itu. Ya, banyak orang di penjara yang mengkritik pemerintah itu di penjara. Contoh, Habib Rizik di penjara, Habib Bahar di penjara, Gus Nur di penjara, Bambang Tri di penjara. Terus siapa lagi? Dr. Syahganda Nainggolan di penjara. Jumhur Hidayat di penjara. Rusli Buton di penjara. Anton Permana di penjara. Belum yang mati, yang dibunuh seperti kucing kurap itu, dibunuh semau-maunya. Menurut Kontras, jumlahnya itu 46 menurut data resmi dia ya. Belum yang di kilometer 50 yang pengawal Habib Rizik, dibunuh 6. Seenak-enak aja bunuh orang itu. Ya, dan pemerintah nggak memberikan respon itu. Berarti kalau diem aja terhadap pembunuhan-pembunuhan itu yang dilakukan oleh aparatnya, berarti dia setuju kan? Siapa yang setuju? Ya Jokowi itu setuju, nggak dikecam pembunuhan itu yang dilakukan oleh anak buahnya, nggak. Jadi kalau sekarang dia dihajar ya, oleh civil society di ujung kekuasaan dan diminta nanti setelah kekuasaan berakhir itu nanti diminta diseret ke pengadilan secara manusiawi, saya merasa kasihan dan kasihanilah Jokowi, tapi kita serahkan ya, kepada sejarah, biarkan dia dihukum oleh sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai.
gelombang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.